Ya, oke kita mulai. Di buat bab ini, First Law of Thermodynamics, hukum pertama termodinamika itu membahas tentang kekekalan energi ya. Jadi intinya energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, dan rumus-rumus yang merefleksikan itu adanya. Jadi kalau sistem perubahan energinya itu sama dengan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Terus perubahan energi itu bisa berasal dari energi dalam, energi kinetik, sama energi potensial. Lalu energi dalam itu, internal energi, itu bisa berasal dari heat transfer atau perpindahan kalor sama usaha. Tanda dari tanda dari Q sama W ini bisa beda-beda tergantung dia masuk atau keluar gitu. Kalau misalnya masuk berarti plus, kalau keluar berarti minus gitu. Terus ini ada konsep entalpi juga. Nah, konsep entalpi ini ya H sama dengan U plus PV gitu kan. Tapi ini kan ini juga udah dijelasin juga di bab-bab sebelumnya. Ya gitu. Jadi kalau misalnya yang bab ini tuh kan kayak dari sini, dari buku yang ini, buku ini. Tapi sebenarnya isinya itu udah dibahas di buku ini kayak udah sejak beberapa bab yang lalu gitu. Jadi misal bab yang ini ya, bab 4 ya. Chapter 4 ini dia kayak udah rumusnya itu kayak sama yang kita pakai di bab di buku ini gitu, bab 2-nya. Atau bab sebelumnya juga sama gitu. Jadi ini coba ngulang aja. Iya, langsung masuk soal aja. Di nomor ini, jadi ada inputnya itu dari reaksi metabolisme 11 gram gula menjadi karbon dioksida dan air. Jadi reaksinya kayak gini ya. C6H2 plus O6 plus O6O2 plus CO6 CO2 plus H2O. Nah, jadi dari reaksi ini kan ada energi yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan itu akan dikonversi seluruhnya menjadi eh, energi usaha untuk naik tangga gitu. Ya, jadi asumsinya dipakai itu ini ya, efisiensi 100% karena sebenarnya kalau di dunia nyata nggak bakal terkonversi seluruhnya, pasti ada yang hilang gitu energinya. Menjadi bukan hilang tapi eh, tidak terkonversi seluruhnya menjadi usaha. Bisa jadi dia menjadi panas gitu. Nah, untuk tahu kita harusnya dikasih tahu ya data, atau kalau di soal harusnya dikasih tahu data ini tuh reaksi ini tuh menghasilkan berapa banyak energi. Jadi ini data dari internet, minus 2808 kilojoule per mol gitu ya, kilojoule per mol glukosa. Terus jadi dari 11 gram ini kita perlu tahu dia berapa mol dulu ya, karena data delta H-nya itu dalam mol per mol itu. Jadi 11 gram itu adalah sekian mol. Terus dari sana eh, kita hitung nih, jadi dia dia itu menghasilkan segini delta H-nya dari reaksi metabolisme glukosa. Terus dia tandanya minus ya, tapi itu dari reaksi eh, glukosa. Tapi kalau dalam eh, seseorang naik tangga, energi yang dari glukosa itu adalah inputnya. Jadi dia punya tanda positif di sini harus gitu. Ini masukin aja ke rumus usaha ya, F kali delta X atau W bisa ya, berat ya, M kali G gitu. Ya, lanjut ke ini, sama pakai emas, reaksi bersama reaksinya sama.
Ini dia memberitahu kalau dihasilkan 67,3 kilokalori per mol glukosa yang dioksidasi per mol. Ya, ya. Terus berapa delta U-nya? Nah, jadi delta U itu hubungannya sama delta H itu ini. Delta H sama dengan delta U plus delta PV. Nah, terus lanjut. Lalu kita tahu bahwa PV itu sama dengan nRT dari rumus ideal gas. Ya, kita asumsikan dia ideal gas ya. Nah, lalu dari sini itu sebenarnya konstan energinya. Kenapa? Karena nggak ada perubahan di R, nggak ada perubahan di T, nggak ada perubahan di N juga. Nah, N-nya itu nggak ada perubahan dari mana? Taunya kita lihat dari mol gas yang terlibat. Karena dia kan persamaan ideal gas, jadi dia cuma mengacu pada N atau molnya gas gitu. Jadi cuma O2 sama CO2 yang gas kan. Sementara kedua, ya dia keduanya ini gas dalam eh, kondisi 25 derajat. Jadi eh, H2O kita nggak hitung karena dia di suhu 25 derajat dia cair gitu kan. Nah, O2 sama CO2 ini molnya sama 6 ya, 6 sama 6 koefisiennya. Jadi delta ini nggak ada. Jadi 0. Jadi delta H itu sama dengan delta U. Jadi gitu itu alasannya ya kenapa kok sama delta U sama delta H-nya sama. Ya, kayak gitu. Terus glucose is fed to the culture of bacteria. Nah, what is ini kalau misalnya di amati di kultur bakteri, ternyata satu mol glukosa itu menghasilkan 400 kilokalori di bakteri. Nah, kenapa kok ada perbedaan? Karena reaksinya pasti tidak berjalan sempurna. Karena ya nggak mungkin dia di sel itu terus-terus saja ada reaksinya. Jadi 6CO2 plus 6H2O gitu. Ya pasti ada uh, energi yang tidak terkonversi menjadi uh, ya enggak. Jadi konversi itu enggak sempurna, jadi ada energi yang menjadi energi lain ya gitu ya ada masuk ke reaksi lain gitu, jadi bukan reaksinya enggak berjalan sempurna. Oke, lanjut. Ya. Ini kurang lebih jadi ada ini ini tentang kesetimbangan suhu ya. Jadi kalau ada minum air panas, minum air hangat ya, minum air hangat, berapa sih suhu yang berapa kenaikan suhu di tubuh itu. Nah, dia nggak ada delta E di sini, jadi delta E 0 karena nggak ada I sama delta U nggak ada reaksi gitu ya, nggak ada reaksi kan di dalam. Nah, jadi cuma yang terlibat cuma yang terlibat cuma energi masuk sama keluar gitu. Jadi nggak ada reaksinya, nggak ada perpindahan, nggak ada perubahan ketinggian, nggak ada gerak, nggak ada ya gitu tadi nol. Jadi ya ini 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 sama aja sih. Ya ini nggak usah dijelasin lah ya, udah ngerti harusnya. Lanjut nomor 20 USK
To investigate the thermodynamic properties of newly identified small globular protein by the differential calorimetry. The following results were obtained. Jadi ini disuruh plot ya, disuruh plot antara delta H versus TM. Jadi TM jadi DTM-nya jadi ya, X ya, sumbu X ya, data HD-nya jadi sumbu Y. Terus disuruh plot juga data HDIF terhadap pH. Jadi pH-nya jadi sumbu X. Nah, terus ini ternyata kita ketahui bahwa ternyata data HD sama TM itu linear hubungannya. Kenapa kok bisa linear? Ya, kan itu disuruh jelasin. Kenapa kok linear. Nah, jadi berangkatnya dari rumus ini ya. Jadi delta H itu sama dengan CP kali T. Jadi sama M itu, D itu denaturasi, M itu melting gitu, melting point gitu. Jadi make sense ya. Trennya make sense karena kita udah punya model theoreticalnya. Ini ya, delta HD sama dengan CP kali TM. Jadi eh, eh, jadi yang nilai ini tuh adalah nilai CP ya. X-nya tuh TM, Y-nya tuh delta HD. Terus lanjut, nah ini yang pH ini ternyata dia jenisnya melengkung gitu. Nah, artinya pH-nya itu mempengaruhi delta H denaturasi dari globular protein ini kan. Nah, apa sih pengaruhnya dia pH sama protein? Jadi pH itu bisa mempengaruhi muatan proteinnya dari setiap asam aminonya. Ya, nggak asam amino sih, bisa ya, pokoknya bisa mempengaruhi gitu lah. Jadi dia juga bakal mempengaruhi strukturnya karena ikatan-ikatan yang ada dalam struktur protein itu juga dibentuk salah satunya dari ikatan ionik gitu. Jadi kalau ada perubahan pH, dia bakal bisa jadi ada perubahan di situ. Terus lanjut. Oke, lanjut. Sini penjelasan awalnya nggak penting ya. Ya, jadi kalau ada reaksi seperti itu, terus menghasilkan eh, energi segini. Jadi kalau ya benar. Sorry, berarti yang sama di sini. Berarti di sini tuh sebenarnya bukan data itu betul. Jadi informasi ini 673 itu delta U. Kita bisa tahu kalau delta U sama dengan delta H adalah dari rumus yang tadi itu. Berarti delta H-nya itu adalah min 673. Nah, jadi di sini sama ya, jadi delta U-nya sekian, segitu. Nah, ini bedanya dengan nomor yang awal tadi, delta nRT-nya itu ada nilainya. Jadi ada delta N gasnya itu ada. Jadi gasnya kan CO2 sama N2, yang di kiri itu O2. Jadi delta N-nya itu 0,5. Ini kan 2, di sini 2, ini 1,5. Jadi 0,5. Jadi dimasukin aja rumus angkanya ya. Ini nilai R buat kalori, satuan kalori gitu. Terus langsung masukin aja di sini. Ya dalam kasus ini dia nggak beda jauh ya dengan delta U-nya. Delta H. Oke.